Jadi hari ini tuh jadwalnya kelep, les renang, dan les gambar. Nah, tapi ini ada ceritanya nih, berbakat sih ya anak kita. Jadi gini, kalau les renang tuh gini, kalau kita itu kepengennya setiap anak itu punya gini, paling nggak at least ada satu lah olahraga yang dia tekuni. Tapi berenang harus bisa sih. Tapi berenang memang harus wajib bisa ya bisa lah gitu. Cuman untuk sekarang ini Noah lebih memilih untuk lebih menekuni basket. Kalau Caleb berenang, dan itu di hari Sabtu biasanya. Nah, habis renang, kenapa tiba-tiba lukis nih? Nah, ini ternyata dia itu suka melukis dan lukisannya termasuk bagus gitu. Bisa dibilang bagus lah. Bagus. Dia pernah ikut beberapa pameran gitu. Lalu dia sedang merintis brandnya sendiri, yaitu kaos dan tas eco bag yang dibuat dari hasil lukisannya. Nanti kita promoin ya, kita akan info kapan produknya sudah bisa dibeli ya. Nah, anehnya, lucunya nih, aku sama Ivan tuh nggak pernah tahu kalau Caleb itu suka lukis. Kadang kan kita gini, kadang tuh kita merasa bahwa talent anak itu sepenuhnya nurun dari kalau nggak ayahnya ya ibunya. Nah, itu kadang membuat akhirnya secara tidak sadar tuh kita mengarahkan mereka menjadi sesuai seperti apa ya maunya kita gitu kan, seperti kita, tanpa kita kadang mempertimbangkan sebenarnya apa yang menjadi keinginan mereka gitu. Keinginan dan minat ya. Dan minatnya. Jadi memang kita harus agak teliti sih. Nah, Caleb ini nggak pernah ada di bayangan kita bahwa dia itu ternyata punya bakat nulis. Anaknya nelfon itu. Oh iya, maaf, ini Caleb Sabah nelfon. Iya, Dek. Ya. Apa-apa? Nggak usah lah, Nak. Boleh trial di situ. Ya udah boleh. Ya udah kasih aja kanvasnya. Ada 2 kan? Ya, boleh. Oke. Ya udah oke. Ya udah oke, boleh. Ya. Oke, ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, jadi kita tuh nggak pernah ngeh ya kalau ternyata Caleb itu tuh punya minat dan bakat di bidang melukis. Ya. Sampai one day kita perhatikan dia tuh selalu gambar, dan kalau lagi gambar tuh bisa anteng banget gitu, fokus, bisa duduk tenang 1 bahkan sampai 2 jam sampai lukisannya jadi. Dan pas kita lihat itu hasil lukisan dari buku sketchnya itu bagus gitu. Padahal aku nggak bisa ngelukis, bapaknya juga nggak bisa ngelukis. Kita nggak pernah merasa bahwa kita ini punya bakat melukis gitu. Bakat gambar kayaknya enggak gitu. Nah, terus akhirnya kita coba untuk arahkan les lukis di Hadi Prana. Ini sudah beberapa bulan ya berjalan ya, dan ternyata dia enjoy sekali, dia menikmati sekali. Jadi kalau hari Sabtu tuh memang jadwalnya Caleb abis berenang, dia les renang, lalu dia les gambar gitu. Dan ya gimana tuh yang? Maksudnya harus ditanya spesifik ke anaknya. Ya. Ya harus kalau kita aku harus tuh komunikasi, jadi harus tanya. Kalau aku tuh di situ Jadi, tuh ada di bab ini nih. Saya juga ada nih. Apa kamu? Ini pengalaman saya nih. Nih, ditulis di buku nih. Ya. Bukunya ini nih bukunya nih. Nah, parenting versi dad nih. Ya, di bab berapa? Di bab 8 kalau nggak salahnya. Bab 5, sorry. Aku juga di 5, tapi aku beda. Kalau aku bab 5 ini judulnya menetapkan
menjalankan aturan dan konsistensi juga ada bagian dimana kita harus lebih menerapkan komunikasi terbuka, secara terbuka sama anak-anak. Kalau aku gini, maksudnya gini, semua kegiatan les ini kan udah disepakati bersama. Jadi sebelum kita sign up anak-anak untuk daftar les ini, les itu, renang, drum untuk Noah, basket lah, kelab gambar tuh kan semua sudah sesuai dengan kesepakatan. Jadi ini pure memang maunya mereka. Kita mengarahkan, kita nggak pernah maksa. Kita hanya lihat dia punya potensi lalu kita bantu untuk arahkan. Mereka yang mau. Nah setelah mereka memulai gitu kegiatan lesnya, itu mereka harus belajar untuk konsisten. Nah apa tuh? Ya komitmennya itu, mereka belajar untuk komit dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Jadi mereka harus tahu, oke, kamu memang mau les gambar kan, minta les gambar, oke Bu daftarin, ayah daftarin. Seiring lagi ini berjalannya waktu yang namanya anak-anak, pastilah mereka akan melewati fase yang namanya bosen lah, lagi les males lah, apalah. Nah itu yang mereka harus belajar untuk melawan rasa itu. Karena itu bagian dari konsistensi dan komitmen. Iya, komitmen. Ya. Ya kan? Betul. Terus? Ya di sini saya nulis juga. Jadi kalau anak sudah tertarik dan memilih minat atau bakat tertentu, ternyata mereka tidak bersemangat lagi, maka Ya, kami sebagai orang tua yes, akan mengevaluasi kembali dan mengingatkan mereka untuk komit. Iya. Karena mereka sudah memilih dan menentukan. Iya, Tapi semuanya harus dilihat balik ke kondisinya. Kalau dia berhasil ya untuk dia sendiri kan, bukan untuk orang lain. Ini Iya, saya iya, dan iya. istri nggak pernah menuntut pada Istri, anak. istri Ya. Bapak yang mana? Istri saya ini istri saya. Jadi saya dan istri tidak pernah menuntut pada anak untuk mencapai target tertentu. Namun ini nih, kami mendorong mereka untuk mencapai hasil yang Optimal. maksimal. Ya. Terus kita kan bisa baca nih dia itu sukanya apa. Nah itu dari situ kita bisa drive mereka untuk lebih untuk lebih fokus. Tekun. Iya kadang kala gini loh. Nah ini nih, sorry. Apa? Ini nih, bakat harus diasah. Kalau tidak ya nggak akan berkembang. Itu Iya. paling penting. Jadi Tuhan kasih kita talenta, kasih kita skill. Kalau kita nggak mengasah, nggak melakukan apapun untuk mengembangkan potensi yang diberikan, ya nggak akan jadi apa-apa bakat Akan itu. stagnan aja. Akan seperti itu aja. Gitu. Kita harus explore, harus kembangkan, harus terus mau praktis gitu. Nggak boleh juga merasa bahwa Wah, udah jago, cukup, ya. udah punya skill yang cukup gitu, itu nggak boleh juga gitu ya. Nah ini ya kalau kita ngomongin di buku aku juga ini ada di salah satu babnya bahwa ada mungkin ya bagi sebagian parents itu merasa bahwa anak itu adalah investasi masa depannya mereka, padahal bukan loh. Apapun yang mereka kerjakan sekarang ini, anak-anak ya maksudnya, itu ya investasi untuk masa depannya mereka sendiri gitu. Itu nggak ada hubungannya dengan kita sebagai orang tua. Mereka itu bukan apa ya, mesti gini, nggak boleh kita sebagai orang tua itu berpikiran bahwa apapun yang kita lakukan untuk anak, kita udah sekolahin kamu, kita udah lesin kamu ini itu dituntut balik untuk seolah-olah kayak endingnya itu untuk keuntungan kita gitu, kayak untuk pride kita sebagai orang tua. Kan ada tuh ya, ada cerita gitu ya, bahwa kayak kesannya mungkin kamu ya udah disekolahin, udah dilesin, udah gini, balasan kamu sama ibu kayak gini. Nah itu yang jangan sampai hal itu terjadi. Kita sebagai orang tua juga harus sadar bahwa anak-anak punya jalan hidupnya masing-masing gitu loh. Apapun yang kita kerjakan sekarang ini untuk mereka, yaitu nantinya yang mereka bisa nikmati untuk hidupnya mereka. Kalau toh nanti ada mungkin ada sesuatu manfaat lebih yang kita sebagai orang tua bisa rasakan, yaitu adalah bonus, tapi itu bukan goalnya buat aku, tuh bukan tujuan utamanya gitu. Ya, setuju. Jadi kadang seolah-olah
kita merasa sebagai orang tua ini kita own their life, kayak kita itu punya hak penuh gitu atas hidup mereka. Sampai mereka mau jadi apa, semua harus kita yang tentukan, kan nggak boleh gitu. Kadang kita apa yang jadi keinginan dan mimpi kita, mungkin kalau masa lalu kita mungkin punya keinginan apa yang nggak tercapai, kadang ada tuh yang sampai obsesinya itu dituangkan secara nggak langsung tuh ke anaknya gitu. Padahal kan mereka nggak harus juga gitu. Terus ada juga orang tua yang menuntut anaknya melakukan A, B, C, D hanya untuk pride-nya mereka sebagai orang tua, pride gitu. Jadi sebenarnya itu nggak ada hubungannya gitu. Jujur, kami sebagai orang tua dengan anak kita nggak usah ngapa-ngapain pun loh, kita udah bangga banget jadi orang tuanya, ya nggak sih? Ya. Kayak mereka nggak perlu membuktikan apapun sebenarnya. Mereka nggak perlu menunjukkan prestasi yang gemilang lah, yang apa, yang ini, tanpa mereka berbuat sesuatu pun. Mereka cukup jadi anak yang baik, yang takut Tuhan lah, yang itu aja tuh kami sebagai orang tua udah sangat diberkati sih. Aku sudah merasa sangat nggak bersyukur sekali dengan itu gitu. Cuman memang menjadi bagian kita untuk harus mendidik mereka dan menuntun mereka mencapai level ininya mereka nih, optimalnya dalam hidup. Kalau aku tuh lebih suka kata-kata optimal sih, bukan maksimal. Jadi gini, kalau maksimal tuh ada standarnya, lalu si anak mencapai standar yang memang sudah ada, tetap tuh maksimal segini. Tapi kalau optimal tuh bisa melebihi standar yang udah ada loh. Dia di atasnya maksimal. Jadi maksimal tuh ada batasannya, batas minimum, ini batas maksimal. Tapi kalau optimal kamu bisa melampaui. Jadi seoptimal yang kamu bisa lakukan. Be excellent, gitu aja. Gitu, bukan berarti terus mereka dituntut juga untuk harus berprestasi di segala bidang gitu. Bahkan di bidang-bidang yang mungkin sebenarnya bukan jadi potensinya mereka, tapi di tempat-tempat di mana kita tahu betul bahwa memang mereka punya potensi di bidang tersebut, ya kita harus arahkan mereka, support mereka. Dan ini menjadi salah satu bagian kita support, nganterin tiap Sabtu, meskipun kadang Sabtu kita juga kepengen lele nggak sih di rumah gitu, kayak lagi aduh Sabtu libur pengen, tapi ini bagian komitmen juga yang kita ambil sebagai orang tua pada saat kita mendaftarkan mereka ikut les gambar, ikut les renang gitu kan. Jadi ya selama memang kitanya sepakat dan anak-anak juga merasa diapresiasi dengan apa yang mereka sudah kerjakan, ya I think it's good lah. Iya, maksudnya yang harus digarisbawahi adalah kita sebagai orang tua tuh mencoba untuk mengingatkan ke anak untuk kalau kamu menjalani kehidupan yang sesuai dengan passion dan bakat kamu itu akan kamu menjalaninya dengan lebih lebih suka cita aja, lebih seneng aja gitu, karena based on their passion kan dan gift-nya. Sih memang ya kan? Meskipun memang at the end di dunia ini tidak semua orang punya privilege untuk akhirnya bisa bekerja sesuai dengan passionnya. Cuman maksudnya gini, apapun bidang kamu, tapi passion itu nggak boleh dihilangkan gitu. Tetap harus, karena apalagi itu menyangkut bakat dan talenta seseorang gitu. Kalaupun ternyata kamu saat ini posisinya adalah merasa bahwa ini kerjaan saya sekarang ini sebenarnya bukan passion saya loh, it's okay. Karena mungkin dari situ nanti tetap bisa menemukan purpose-nya gitu, tetap mencari cara lain di mana pekerjaan yang dipercayakan sekarang ini tetap berjalan dengan baik, hasilnya juga optimal dan tetap excellent, tapi tetap juga mencari cara di mana bakat talentanya nggak jadi sia-sia juga gitu. Karena ya itu semua adalah pemberian yang harus kita syukuri, yang kita harus nikmati gitu. Ini ngomongin minat, ngomongin bakat, ngomongin konsistensi, ngomongin komitmen baik dari anak dan juga dari orang tua.
ayah, ibu, luas lah. Di buku ini lebih banyak lagi penjabaran dan contoh-contoh kasusnya. Ya. Nanti mungkin bisa dibaca juga. Oke, aku ngambil satu quote ini ya, yang menurutku agak penting. Di sini ditulis kalau saya menulis kalau menghargai proses daripada hasil gitu. Jadi, nah ini penting bagi seorang ayah untuk menekankan bahwa yang lebih penting adalah usaha yang dilakukan. Jadi bukan hanya hasil akhir. Jadi itu yang kita selalu bilang ke anak-anak, which is proses itu ya jauh lebih penting dibanding hasil akhirnya gitu. Karena waktu kalian menjalani prosesnya, kalian akan belajar dan ketemu sama banyak hal gitu, yang akan membangun, yang akan membuat kalian jadi belajar gitu kan. Ya. Jadi ketika anak menyadari bahwa orang tua menghargai dedikasi mereka, bukan hanya prestasi, nah ini mereka akan lebih termotivasi untuk terus mencoba dan memperbaiki diri gitu. Iya, iya. Hello. Hello. My name's Caleb, My name is Joey. and we are siblings. This is where I usually do my lesson in Hadifana Art Center. But I And want to join. So she made her own artwork too. So my artwork, I got inspired by Google and YouTube. I seen a lot of these on social media, and I try to follow it. My sister I want got to follow. inspired by me. I look to you like I want to copy you, and then you asked me to make a strawberry, and then I just wanted to be a strawberry, and then I don't want my color to be like your color, and then I like, wow, it's like so amazed, like why is your like drawing so good? So I like copy you. So, something surprising is that gradation is actually kinda easy, unless the colors are like hard, Beautiful. like green and blue. But the others, like red and orange, are easy. Blue until it's just complicated. The moon. So the social media moon was white, but I tried to make my own moon with when I go to Google and I see pictures of the moon, I see a lot of moons, And they're and not- I try to paint the yellow one. Here's the shadow, and these are supposed to be trees. And I colored the strawberry, and the leaf, but Caleb helped me with the shadow. Right? Yeah. Thank you. Bye. Bye.